Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami dari kelompok 4 mata kuliah studi naskah hukum Islam yang diampu oleh Bapak Frandy Argadinata. Di kelompok kami akan membahas Ahad al-Zawaj. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Muhammad Imam Khaironi, yaitu saya sendiri, Muhammad Aziz Saifuddin, Muhammad Rizal Prasetyo, Muhammad Badril Munil, Nadia Raihana Khairunisa, dan Muhammad Herbrian Dindro Zafari Faldo. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknul haqiqiyyu lizawaji huwa ridho torofain wa nuwafiqu radatuhuma fil irtibat walamma kana radha wa nuwafiqu li radata min amurin nafsiyati tilati la yata'u alaiha kana la budami tabirid ala tasmimi ala ingsa'i il irtibati wa yujadih wa yatamathalu ata biru fi ma yajri min ibadati baina al muta'afiqidain fama sodara wala min ahadil muta'aqidaini lit tabiri an aradatihi fi ingsa'i sholati yaujiyati yusamma ijaba wa yuqalu annahu aujaba wa ma sodara niyamil muta'aqidil akhori min mil ibaratit dalati ala rodo wal muwafaqati yusamma qabula wa min thamma yaqulul fuqaha inna arkana zawaji jabu wal qabul surutul ijabi wal qabul wa la yuhaqqaqul aqdu wa tatarattabu alaihil atharud ruzawjiyatu illa idza tawaffarat fihi surutulatiyah tamyizul muta'aqidain fa in kana ahaduhuma majnunan aw saghiran la yumayyazu fan nazawajula yang ngakid atajabdu majalisi iyajabi wal qabul bimana alla yafsila. Baik, yang selanjutnya adalah bacaan pada kitab mengenai adanya pemisah di antara ijab dan qabul. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu fa inna faslun bainal ijab wal qabul la khutbah bi an qala al wali zawajtu. Aqala zawj bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah qabiltu nikahaha fa fihi wajhani ahaduhuma wa huwa qawlu Syekh Abi Hamid al-Israfiyin annahu yasihhu li'anna khutbah ma'murun biha al-waqt falam tamna syikhatuh katayamum baina sholatil jama' fathani la yasihhu li'annahu faslun bainal ijab wal qabul kama law fasola baina ghairil khutbah ayu khalifu tayamum fa innahu ma'murun bihi baina sholaten wal khutbatu ma'murun biha qabla al-aqd wa amma Malik fa ajaza tarahi wasair bainal ijab wal qabul
Wasababul khilaf hal min syartil inaqad wujudul qabul minal mutaqaqidin fi waqtin wahidin ma'an am laisa dzalika min syarti. Atsalits alla yukhalifal qabul al ijab illa idza kana al mukhalafah ila ma huwa ahsan lil mujib fa innaha takunu ablagha fil mawafaqah. Fa idza qala al mujib zawajtuka ibnati fulanah ala mahrin qadru fa qala al qabiltu zawajaha ala mi'atain in aqada zawaj istimalil qabul ala ma huwa aslah. Sima'i kullin minal mutaqaqidin ba'duhuma min ba'din ma yufhamu anal maqsuda minal kalam wa insya'a aqdi zawaj wa ilam yufham minhu kullun minhuma ma'ani mufradatil ibarah li'anal ibarah bil maqasid wan niyat al-fadil in'aqad al-wahid yan'aqidu zawaj bil al-fadil lati tuaddi ilaihi bil lughah allati yafhamuhuma kulun minal mutaqaqidin mata kana ta'bir as-sadir anhuma dalan ala iradati zawaj duna lubsin au ibhamin. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa in aqidun nikah bima addahun nas nikahan bi ayyi lughatin wa lafdin wa fi'lin kana wa mithlahu kullu aqdin. Atsani waqad wafaqal fuqaha ala hadza bin nisbah lil qabul falam yastaritu istiqaqah min maddah khassah bal yatahaqqaqu bi ayyi lafdin yadullu 'alal muwafaqah aw ridha mithla qabiltu wafaqtu amdaitu anafadtu. Ammal ijabu fa innal ulama muttaqina ala annahu yaswihu bilafdhin nikah wa tazwij wa ma ashtuqa minhuma mithlu zawjatuka aw ankahtuka lidalalati hadzaini lafzaini sarahatan alal maqsud wa ikhtalafu fin iqadihi bi ghairi hadzaini lafzaini kalafzil hibati awal bai'i awat tamliki aw sadaqah fa ajazahul nafu was-Sauri wal Abu Sauri wal Abu Dawud. Wahid al-ijab wal qabul. Asani al-ikhtiyaratul ilmiyah. Salis qaidatul ikhtinafi an aqduz zawajiyan aqidu bi kulli lafzim mawdu'i litamlikil aini fil hali bi sifatin daimatin falayan aqidu bi lafzil ihalali awal ibahah lanihun laisa fihi ma yadullu alat tamliki wala bilafzil. Selanjutnya saya akan menjelaskan akad nikah. Hakikat pernikahan adalah sikap ridho di antara kedua belah pihak dan kesepakatan bersama dalam satu ikatan. Kesepakatan di antara kedua belah pihak merupakan suatu hal yang bersifat psikologis yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Karenanya, kesepakatan bersama tersebut dibutuhkan ungkapan secara jelas untuk mewujudkan keridhaan dan kesepakatan bersama. Ungkapan yang dimaksud tampak dengan jelas dan kalimat diucapkan oleh kedua belah pihak yang sedang melangsungkan akad. Kalimat yang diungkapkan oleh pihak pertama menggambarkan keinginan untuk menjalin ikatan pernikahan yang dikenal dengan istilah ijab. Bisa dikatakan pihak pertama sedang melakukan ijab, sementara kalimat yang diucapkan oleh pihak kedua yang isinya adalah kerelaan dan persetujuan atas ajakan yang akan dikemukakan pihak pertama.
Kalimat yang diungkapkan pihak kedua disebut dengan istilah hobul. Dari definisi mengenai akad ini dapat ditarik kesimpulan bahwa di antara rukun nikah adalah adanya ijab dan hobul. Selanjutnya, syarat ijab dan hobul. Akad nikah tidak dinyatakan sah jika tidak memenuhi beberapa syarat berikut. Pertama, kedewasaan antara dua orang yang akan melangsungkan akad, calon istri dan calon suami. Jika salah seorang di antara mereka gila atau belum cukup umur, maka akad yang berlangsung tidak sah. Kedua, antara ijab dan hobul dilakukan dalam satu majelis atau tempat. Maksudnya, antara pengucapan ijab dan hobul tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan suatu aktivitas secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad yang berlangsung. Mengungkapkan hobul tidak disyaratkan harus segera diucapkan setelah berakhirnya ungkapan ijab dan akad agak lama, dan antara ijab dan hobul terdapat jeda, tapi jarak di antara ijab dan hobul tidak lama, yang secara umum bisa dikatakan tidak sedang akad, maka proses ijab dan hobul masih sah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Hambali. Selanjutnya, kalimat akad nikah. Hendaknya ijab dan hobul menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh wali dan calon suami. Kalimat yang diucapkan saat berlangsungnya akad menunjukkan keinginan untuk menikah sehingga tidak menimbulkan makna lain. Ibnu Taimiyah berkata, akad dinyatakan sah apabila secara umum orang menyatakan bahwa yang bersangkutan melaksanakan akad nikah, apapun bahasa dan kalimat yang dipakai, juga dengan suatu perbuatan. Hal yang sama berlaku pada jenis akad yang lainnya. Para ulama sepakat dengan berpendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan penerapan dalam hal hobul. Mereka tidak mensyaratkan hobul harus diucapkan dengan kalimat tertentu. Hobul dinyatakan sah selama menunjukkan persetujuan dan kerelaan pihak yang mengucapkannya. Seperti kata hobiltu, saya terima, wafahtu, saya setuju, ahdaitu, saya sepakat, dan nafadztu, saya laksanakan. Mengenai ijab, para ulama sepakat bahwa akad nikah dinyatakan sah dengan menggunakan kata an-nikah, an-tazwij, dan turunan dari kedua kata tersebut seperti akatuha dan wazawatuha, karena kalimat tersebut sudah menunjukkan tujuan dilaksanakannya akad. Mengenai kata selain an-nikah dan at-tazwij, para ulama berpendapat seperti penggunaan kata hibah, penjualan, kepemilikan, dan sedekah. Mazhab Hanafi dan ulama lain seperti Tasuri, Abu Saud, Abu Ubaid, dan Abu Daud berpendapat bahwa kata yang dipergunakan untuk akad selain kata an-nikah dan at-tazwij sah berdasarkan dalil berikut. 1. Tujuan penggunaan kata adalah untuk menggambarkan niat sehingga tidak ada persyaratan untuk menggunakan kata tertentu. Tapi hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kata yang digunakan tersebut harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat. Yang kedua, pernikahan Rasulullah SAW dengan menggunakan kata hibah merupakan pernikahan yang sah. Ketiga, menggunakan kata selain kata nikah dan kawin dapat diberikan dengan bentuk najas sebagaimana talak yang berlaku dengan menggunakan sindiran. Imam Syafi'i, Ahmad, Said bin Musayyib, dan Atta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akad nikah dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Para ulama telah sepakat bahwasanya akad nikah dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab hukumnya boleh diperbolehkan
dan sah apabila salah satu kedua belah pihak yang melakukan akad nikah tidak memahami bahasa Arab. Tetapi apabila kedua pihak memahami bahasa Arab dan dapat menggunakan saat diberlangsungkannya akad, mengenai hal ini ada perbedaan. Ibnu Khudamah dalam Al-Mughni mengatakan bagi yang dapat melafalkan akad dalam bahasa Arab tapi tidak mengucapkan akad dengan bahasa Arab, maka akadnya tidak sah. Pernyataan ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Abu Hanifah berpendapat lain. Menurutnya akad yang dilakukan dengan bahasa selain bahasa Arab sementara dia memahami bahasa Arab, hukumnya sah karena tetap menunjukkan keridhaan kedua belah pihak untuk menikah. Ketika akad dilakukan tanpa menggunakan akad nikah, kata nikah atau kawin dalam bahasa Arab, sementara orang yang sedang akad mengerti bahasa Arab, maka akad nikah yang dilakukannya tidak sah. Hal itu sebagaimana akad yang dilakukan dengan menggunakan kata halal. Bagi mereka yang tidak dapat berbahasa Arab, akad nikah yang mereka lakukan tetap sah meskipun tidak menggunakan bahasa Arab. Hal ini sama halnya dengan orang yang bisu, dia hanya diharuskan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan arti nikah dalam bahasa yang mereka gunakan. Jadi apabila kondisi seseorang tidak memungkinkan untuk memakai bahasa Arab saat akad, tidak keharusan baginya untuk mempelajari lafal nikah dalam bahasa Arab. Abu Khattab berpendapat bagi orang yang tidak bisa mengucapkan kalimat akad dengan bahasa Arab, maka dia harus mempelajarinya karena bahasa Arab merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan akad nikah, sehingga setiap orang yang bersangkutan dengan hal itu harus mempelajarinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini disamakan dengan kewajiban mempelajari kalimat takbir Allahu Akbar ketika dalam sholat. Akad dalam pernikahan tak ubahnya akad dalam jual beli. Akad tidak diharuskan menggunakan bahasa Arab pada saat akad untuk memenuhi salah satu rukun sahnya akad. Berbeda dengan takbir dalam sholat di mana takbir harus dilafalkan dengan bahasa Arab. Jika salah seorang dari dua pihak yang melakukan akad memahami bahasa dan yang lain tidak, maka bagi orang yang memahami bahasa Arab hendaknya kalimat akad dengan bahasa Arab, sementara orang yang tidak bisa bahasa Arab, dia diperbolehkan mengucapkannya dengan bahasa yang biasa dipergunakan. Apabila kedua belah pihak tidak bisa mengucapkan kalimat akad dengan berbahasa Arab, mereka perlu mengetahui bahwa kalimat yang diucapkan oleh pihak lain adalah kata nikah, yaitu dengan cara menghadirkan seseorang yang dapat dipercaya dan mengerti bahasa kedua pihak itu, sehingga dia dapat memberitahu mereka makna akad yang diucapkannya. Yang perlu dipahami adalah jika ada kewajiban untuk mengucapkan kalimat akad dan bahasa Arab sementara orang yang sedang akad tidak bisa bahasa Arab, tentunya tersebut didasarkan oleh yang bersangkutan. Sementara Islam adalah agama yang mudah yang tidak ingin memberatkan umatnya. Pada sebab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah saling ridho, dan ijab qabul hanya sebatas rangkaian kalimat yang diucapkan sebagai wujud dari atas kerelaan kedua belah pihak. Maka apabila ijab qabul sudah diucapkan, hal itu sudah cukup untuk menjadikan pernikahan sah meskipun diucapkan dengan bahasa selain bahasa Arab. Ibnu Taimiyah berkata, pernikahan merupakan sebuah upaya pendekatan diri kepada Allah sebagaimana halnya kemerdekaan, budak, dan sedekah. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan orang yang akad akan mengucapkan akadnya dalam bahasa Arab ataupun bahasa tertentu. Apabila orang yang bukan
berasal dari Arab dituntut untuk mempelajari bahasa Arab dalam waktu yang singkat, maka hal tersebut akan menjadikannya terbebani. Jika dikatakan bahwa hukum akad yang diucapkan dengan bahasa selain bahasa Arab adalah makruh, sebagaimana hukum yang berlaku ketika berkhutbah, sebagaimana yang diwiratkan oleh Imam Malik, Ahmad, dan Syafi'i, maka hal yang sedemikian akan memberatkan orang yang melaksanakan. Kemudian terkait akad nikah bagi tunawicara. Bagi orang yang tunawicara, dia diperbolehkan melangsungkan akad nikah dengan menggunakan isyarat yang dapat dipahami oleh lawan bicaranya. Sebagaimana dia juga diperbolehkan melakukan hal itu ketika melangsungkan akad jual beli. Hal yang sedemikian diperbolehkan karena pada dasarnya isyarat berfungsi untuk menjelaskan maksud orang yang melakukannya. Apabila pihak yang melakukan akad dengan orang yang tunawicara tidak memahami maksudnya isyarat tersebut, maka akad nikah yang dilakukan tidak sah. Sebab orang yang melangsungkan akad nikah diharuskan memahami maksud dilaksanakan akad antar mereka. Kemudian mengenai hukum akad nikah yang dihadiri hanya salah satu pihak. Apabila seseorang yang akan melakukan akad nikah tidak dapat hadir, tapi dia tetap ingin melakukannya, maka yang bersangkutan diharuskan mengirim utusan atau menulis surat kepada pihak kedua untuk menjelaskan bahwa dia tetap ingin melakukan akad. Di sisi lain, apabila pihak kedua setuju untuk melaksanakan akad, maka dia diharuskan untuk mendatangkan sejumlah saksi, minimal 2 laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 perempuan. Setelah itu, dia memberikan surat yang ditulis oleh pihak pertama atau memberitahu adanya utusan dan memberikan kesaksian di dalam majelis bahwa dia telah menerima pernikahan yang dilakukan oleh pihak pertama. Dengan demikian, qabul yang diucapkan oleh pihak kedua dinyatakan sah atas kehadiran para saksi di dalam itu. Selanjutnya, kalimat akad nikah. Para ulama mensyaratkan bahwa ucap qabul dalam bahasa Arab harus diucapkan dengan menggunakan kata menunjukkan arti masa lampau fi'il madi, atau diucapkan dengan kata kerja masa lampau, dengan qabul diucapkan dengan kata kerja pada saat ini fi'il mudhari'. Contoh ijab qabul dengan menggunakan kata kerja masa lampau, pihak pertama mengucapkan zawajtuka nati, aku sudah menikahkan kamu dengan putriku. Pihak kedua mengucapkan qabiltu, aku sudah menerimanya. Contoh ijab kabul yang menggunakan kata kerja pada saat ini, pihak pertama mengucapkan uzawijuka nati, sekarang aku akan menikahkan kamu dengan putriku. Pihak kedua mengucapkan qabiltu, aku sudah menerimanya. Aturan demikian bahwasanya telah menjadi ketetapan karena kerelaan dan kesamaan keinginan kedua belah pihak merupakan dasar dari sebuah ikatan pernikahan. Ijab dan qabul merupakan gambaran dari kerelaan itu. Karena itu keduanya ijab dan qabul harus menunjukkan secara pasti bahwa kedua belah pihak telah rela dan sepakat pada saat akan dilaksanakan akad nikah. Bentuk kalimat dalam semua akad yang ditetapkan oleh syariat selalu berbentuk kata kerja masa lampau karena hal itu bertujuan untuk akad, sehingga kemungkinan lain yang meragukan dapat dihindari. Hal ini berbeda dengan bentuk kerja masa sekarang fi'il mudhari' yang tidak dapat menggambarkan secara gamblang dan pasti atas adanya kerelaan pada saat akan diucapkan. Karena itu, apabila pihak pertama mengucapkan kalimat aku akan menikahkan kamu dengan putriku, dengan pihak kedua mengucapkan kalimat aku telah menerimanya, kedua ucapan terdiri dari bentuk kata kerja sekarang, maka akad yang dilakukan tidak sah karena dapat menimbulkan kemungkinan bahwa kerelaan yang dimaksud belum ada.
karena baru sekadar dijanji, dan janji di masa yang akan datang tidak termasuk akad pada saat ini. Apabila pihak pertama mengucapkan kalimat nikahkan aku, kemudian pihak kedua mengucapkan sudah menikahkannya untuk kamu, akad yang dilakukan sah karena makna nikahkan aku menunjukkan makna perwakilan. Akad dinyatakan sah meskipun salah seorang dari yang melangsungkan akad mewakilkan kepada orang lain. Jika orang pertama mengatakan nikahkan aku, kemudian pihak kedua mengucapkan aku menerimanya, itu artinya pihak pertama mewakilkan kepada pihak kedua, lantas pihak kedua mengucapkan akad dari kedua belah pihak dengan kalimat yang diucapkannya. Selanjutnya mengenai kalimat akad, hendaknya singkat dan mengandung makna yang jelas. Para ulama mensyaratkan bahwa kalimat akad hendaknya berbentuk kalimat yang mutlak dan tidak terikat dengan apapun. Contoh, pihak pertama mengucapkan aku menikahkan kamu dengan anakku, lantas pihak kedua menjawab aku menerimanya. Kalimat semacam ini singkat dan mengandung makna yang jelas, sehingga konsekuensi hak dan kewajiban setelah akad berlaku baginya. Jika kalimat akad digantungkan pada syarat tertentu yang berkaitan dengan waktu pada masa yang akan datang, atau disertai dengan penetapan jangka waktu tertentu, maka akadnya tidak sah. Penjelasan selengkapnya sebagaimana berikut. Yang pertama, kalimat yang digantungkan pada syarat tertentu maksudnya adalah kalimat akad digantungkan pada sesuatu yang belum terjadi. Misalnya, pihak pertama mengatakan, jika saya mendapatkan pekerjaan, maka saya akan menikahi kamu. Lantas pihak kedua menjawab, saya setuju. Akad semacam ini tidak sah karena bergantung pada sesuatu yang belum pasti terjadi. Tujuan akad nikah adalah beralihnya kepemilikan pada saat akad itu dilaksanakan, dan hukumnya yang berlaku tidak dapat ditunda. Sementara contoh kalimat di atas, syarat mendapatkan pekerjaan, tidak ada ketika akad dilaksanakan. Padahal sesuatu yang masih menggantung pada sesuatu yang tidak ada, maka hal itu dianggap tidak ada karena itu akan akad yang diucapkan sebagai mana di atas tidak berlaku. Apabila syarat yang disebutkan saat kalimat akad telah terlaksana bersamaan dengan akad, maka hukum pernikahan seperti ini sah. Misalnya, pihak pertama mengatakan, apabila anakmu telah berumur 20 tahun, maka saya akan menikahinya. Kemudian pihak kedua, wali pihak perempuan, menjawab, saya setuju. Pada waktu yang bersamaan perempuan yang dimaksud dan sudah berumur 20 tahun. Begitu juga ketika seorang perempuan berkata, jika ayahku mengizinkan, maka aku nikah denganmu. Kemudian pihak laki-laki menjawab, aku terima. Lantas ayah perempuan berkata pada tempat yang sama dengan mereka, aku izinkan. Akad semacam ini dinyatakan sah sebab yang menggunakan sebab bentuk menggantungkan di sini hanya sebatas pernyataan, sementara kalimat yang diucapkan saat akad sesuai dengan kenyataan. Kalimat yang kedua, kalimat yang disandarkan pada masa yang akan datang. Ketika seorang laki-laki berkata, aku akan menikahi putrimu besok atau bulan depan, kemudian wali pihak perempuan menjawab, saya setuju, maka akad semacam ini tidak sah baik pada waktu pelaksanaan akad nikah maupun pada waktu yang telah disebutkan di dalam akad nikah. Hal itu disebabkan penambahan waktu yang dilakukan telah menghilangkan ikatan pernikahan yang mengharuskan seseorang untuk memiliki haknya ketika akad dilaksanakan. Ketiga, kalimat akad yang disertai penetapan waktu tertentu. Akad yang disertai dengan penetapan waktu tertentu seperti pernikahan yang hanya berlangsung selama 1 bulan, lebih dari 1 bulan atau kurang, tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu menjalin hubungan yang berkelanjutan, menjaga anak dan mendidiknya. Untuk itu, para ulama fikih sepakat bahwa nikah murah dan nikah tahlil dan nikah tahlil hukumnya haram karena tujuan dari bentuk pernikahan mutah dan
adalah kenikmatan, dan tujuan pernikahan tahlil adalah untuk sekedar menghalalkan seseorang istri yang